Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri Permatahati Swadesi dengan NIM 24150107. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk resume materi tentang hukum persaingan usaha dengan judul Ketentuan Pengecualian Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sering menimbulkan pertanyaan. Apakah semua perjanjian yang membatasi persaingan usaha itu otomatis melanggar hukum? Jawabannya tidak selalu. Di Indonesia, persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini memang melarang berbagai bentuk perjanjian yang berpotensi menimbulkan monopoli, seperti kartel, penerapan harga bersama, atau pembagian wilayah pasar. Tetapi, menariknya hukum juga menyadari bahwa tidak semua bentuk kerjasama antar pelaku usaha itu buruk. Ada perjanjian yang secara bentuk memang membatasi persaingan, tetapi punya tujuan baik seperti mendorong efisiensi, melindungi inovasi, dan menjaga kepentingan umum. Nah, perjanjian semacam ini yang disebut sebagai perjanjian yang dikecualikan. Mari kita bahas lebih mendalam. Di era globalisasi, kegiatan ekonomi berkembang semakin kompleks dan kompetitif. Persaingan usaha sebenarnya adalah hal yang sehat. Ia mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas bagi konsumen. Karena itu, hukum persaingan usaha hadir bukan untuk melarang persaingan, tetapi untuk menjaga agar persaingan itu berlangsung secara sehat dan adil, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar dan konsumen. Nah, dalam praktiknya muncul pertanyaan penting yang akan kita jawab di video ini. Pertama, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan ketentuan pengecualian perjanjian dalam hukum persaingan usaha? Yang kedua, apa saja ruang lingkup dari pengecualian tersebut? Yang ketiga, jenis-jenis perjanjian apa saja yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan ini? Ketiga pertanyaan ini akan menjadi peta perjalanan kita sepanjang video. Sekarang mari kita memahami dulu pengertiannya. Secara umum, ketentuan pengecualian perjanjian adalah norma hukum yang mengecualikan jenis perjanjian tertentu dari penerapan larangan persaingan usaha. Artinya, meskipun sebuah perjanjian secara bentuk mengandung unsur pembatasan persaingan, ia tetap boleh dilakukan dengan syarat memiliki tujuan yang sah dan tidak merugikan kepentingan umum secara signifikan. Konsep ini bisa kita pahami sebagai bentuk legal policy atau kebijakan hukum yang menghindari penerapan aturan secara kaku. Jadi, hukum persaingan usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat yang melarang, tetapi juga sebagai alat yang mengatur secara fleksibel sesuai dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Dalam perspektif ekonomi, pengecualian ini juga dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap adanya justifikasi ekonomi. Artinya, suatu perjanjian yang secara formal membatasi persaingan tetap bisa dibenarkan apabila dia menghasilkan efisiensi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan konsumen, atau mendorong inovasi yang berkembang untuk teknologi. Tiga hal ini menjadi alasan pembenar utama mengapa suatu perjanjian bisa dikecualikan. Nah, cara menilai apakah sebuah perjanjian layak dikecualikan atau tidak, hukum menggunakan pendekatan yang disebut dengan rule of reason. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan per se ilegal yang menganggap suatu perbuatan otomatis melanggar hukum hanya karena bentuknya. Dalam rule of reason, suatu perjanjian dinilai berdasarkan dampak aktualnya terhadap pasar. Apakah dampaknya lebih banyak merugikan konsumen dan pasar atau justru memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi penilaiannya bersifat kontekstual, bukan tekstual semata. Lalu, di mana dasar hukum dari pengecualian ini? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam dua pasal kunci. Pasal 50 mengatur jenis-jenis perjanjian dikecualikan dari larangan persaingan usaha.
Ini yang akan kita bahas secara rinci sebentar lagi karena ada 8 kategori di dalamnya. Sementara itu pasal 51 mengatur tentang monopoli yang dilakukan oleh negara atau badan usaha tertentu. Jadi negara sendiri dalam kondisi tertentu diperbolehkan melakukan monopoli. Misalnya untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Penting untuk dipahami, keberadaan pengecualian ini bukan berarti hukum persaingan usaha menjadi lemah, justru sebaliknya. Pengecualian berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara dua kepentingan. Di satu sisi, hukum tetap tegas melarang praktik anti persaingan yang merugikan. Di sisi lain, hukum tetap membuka ruang bagi pelaku usaha untuk berinovasi, melakukan efisiensi, dan bekerja sama secara produktif. Dan yang tidak kalah penting, penerapan pengecualian ini tetap diawasi secara ketat oleh otoritas persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Jadi bukan berarti begitu suatu perjanjian masuk kategori dikecualikan, dia bebas dari pengawasan sama sekali. Sekarang kita masuk ke dalam bagian inti. Apa saja ruang lingkup perjanjian yang dikecualikan ini? Ada 8 kategori. Kita bahas 4 yang pertama. Pertama, perjanjian dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ini adalah bentuk pengecualian yang paling mendasar ketika suatu perjanjian dibuat sebagai konsekuensi dari perintah undang-undang, bukan karena kehendak bebas pelaku usaha. Maka perjanjian ini bisa dinilai melanggar hukum persaingan. Logikanya sederhana, sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang tidak bisa sekaligus dianggap sebagai pelanggaran. Namun, jika pelaku usaha menyalahgunakan kebijakan ini atau bertindak di luar batas yang ditentukan, pengecualian ini bisa gugur. Yang kedua adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI. Ini biasanya berbentuk perjanjian lisensi. HKI ini unik karena memberikan hak eksklusif pada pemegangnya untuk mengeksploitasi suatu invensi atau karya. Hak eksklusif ini memang secara konsep membatasi pihak lain. Tetapi pembatasan ini diperlukan agar pelaku usaha punya insentif untuk berinovasi. Tanpa perlindungan ini, siapa yang mau dapat melakukan riset atau pengembangan kalau hasilnya bisa ditiru bebas oleh orang lain. Ketiga, perjanjian waralaba atau franchise. Dalam sistem waralaba, biasanya ada pembatasan seperti kewajiban mengikuti standar operasional tertentu, pembatasan wilayah usaha, sampai pengaturan sumber bahan baku. Ini disebut pembatasan vertikal. Tapi pembatasan ini punya justifikasi ekonomi yang kuat, yaitu menjaga konsistensi kualitas produk dan melindungi reputasi merek. Yang keempat, perjanjian standarisasi teknis dan kualitas produk. Penetapan standar, baik itu spesifikasi produk, prosedur produksi, atau aspek keamanan, memang bisa menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Tapi standar ini penting untuk melindungi konsumen dan memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas. Syaratnya, standar ini harus objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Lanjut ke 4 kategori berikutnya. Yang kelima yaitu perjanjian penelitian dan pengembangan atau research and development. Kerjasama riset antar pelaku usaha, misalnya dalam bentuk joint venture, mereka bisa mengurangi intensitas persaingan karena mereka tidak lagi bersaing secara independen dalam bidang tersebut. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar, pencepatan inovasi, efisiensi biaya, dan pengembangan teknologi yang mungkin tidak bisa dicapai jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Tentu saja, kerjasama ini tetap diawasi agar tidak berubah menjadi kolusi atau pertukaran informasi yang merugikan persaingan. Yang keenam adalah persaingan dalam kerangka koperasi dan usaha kecil. Koperasi punya posisi yang berbeda dari perusahaan besar karena tujuan utamanya bukan memaksimalkan keuntungan, melainkan mencapai kesejahteraan bersama anggotanya. Karena itu, kerjasama internal dalam koperasi yang sebenarnya bisa terlihat seperti pembatasan persaingan tidak dipandang sebagai pelanggaran. Pengecualian ini mencerminkan nilai ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia. Yang ketujuh yaitu perjanjian yang berkaitan dengan ekspor. Perjanjian yang khusus ditujukan untuk kegiatan ekspor dikecualikan karena tidak berdampak langsung terhadap struktur persaingan di pasar domestik. Pelaku usaha diberikan keleluasaan untuk bekerja sama menghadapi persaingan global, misalnya melalui pengaturan harga atau strategi bersama di pasar internasional, selama tidak merugikan konsumen dalam negeri.
Yang kedelapan adalah perjanjian dalam sektor yang dikuasai negara. Pada sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara boleh melakukan monopoli tunduk pada prinsip kepentingan umum, namun tetap diawasi agar tidak disalahgunakan. Kenapa pengecualian ini penting? Yang pertama, efisiensi ekonomi. Memungkinkan kerjasama yang menghasilkan efisiensi jauh lebih besar dari dampak negatifnya. Yang kedua, inovasi. Tanpa ruang pengecualian, pelaku usaha kehilangan insentif mengembangkan teknologi baru. Ketiga, keadilan ekonomi. Pengecualian bagi koperasi dan usaha kecil menunjukkan hukum ini juga berpihak pada pemerataan kesempatan berusaha. Dan yang keempat, kepastian serta pengawasan. Semua tetap diawasi ketat agar tidak terjadi celah kartel berkedok pengecualian. Jadi pengecualian ini bukan pelemahan hukum, melainkan mekanisme yang memperkuat penerapan hukum secara profesional. Sebagai kesimpulan, yang pertama, tidak semua perjanjian membatasi persaingan usaha adalah pelanggaran hukum. Yang kedua, penilaiannya menggunakan pendekatan rule of reason berdasarkan dampak bukan sekadar bentuk. Ketiga, bentuk lingkupnya mencakup 8 kategori dari pelaksanaan undang-undang hingga sektor yang dikuasai negara. Dan yang terakhir, semua tetap berada dalam koridor pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan. Pada akhirnya, semua ini mencerminkan satu prinsip besar, yaitu keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Demikian pembahasan kita tentang ketentuan pengecualian perjanjian dalam hukum persaingan usaha.